akan segala rahmat, taufik dan hidayah, sehingga kita bisa hadir dalam ruang virtual untuk membicarakan tentang sasaran kinerja pegawai yang kedua kalinya. Yang saya hormati Rektor Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Nur Hasan MKes, yang saya hormati Bapak Wakil Rektor dan 1, Bapak Wakil Rektor bidang 2, bidang 3 dan bidang 4, yang saya hormati Bapak Ibu Dekan Selingkung Universitas Negeri Surabaya, yang saya hormati Direktur Pascasarjana, yang saya hormati Direktur Vokasi, yang saya hormati semua wakil dekan bidang 1, bidang 2 maupun bidang 3, yang saya hormati Asisten Direktur 1, Asisten Direktur 2, yang saya hormati semua ketua jurusan, dan yang saya hormati semua guru besar, Bapak Ibu dosen Selingkung Universitas Negeri Surabaya. Bapak Ibu yang saya hormati, sekedar mengingatkan terkait dengan sasaran kinerja pegawai, kita Universitas Negeri Surabaya mengikuti Permen-PAN RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Nah, terkait dengan ini, maka SKP akan diikuti atau wajib diisi oleh semua dosen dan tenaga kependidikan tentunya, baik yang ASN maupun DTN. Jadi keseluruhan dosen akan mengisi SKP ini, baik yang aktif maupun yang mengikuti tugas belajar. Terkait dengan Permen-PAN RB nomor 6 tahun 2022 ini, sesungguhnya Kepegawaian Universitas Negeri Surabaya telah melaksanakan sosialisasi dengan narasumber dari kementerian yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober tahun 2022 dan tanggal 27 Oktober tahun 2022. Waktu itu kita membicarakan yang pertama terkait dengan substansi Permen-PAN RB nomor 6 tahun 2022. Lalu kemudian yang kedua terkait dengan panduan perencanaan kinerja. Lalu yang ketiga terkait dengan pengelolaan kinerja pegawai. Terkait hal tersebut, materi berada di dalam file yang kami sebar melalui berbagai grup WhatsApp dan kemudian kita unggah di dalam YouTube. Nah, terkait dengan materi itu kami lengkapi dengan perjanjian kinerja Rektor UNESA, lalu contoh SKP Wakil Rektor, baik bidang 1, bidang 2, bidang 3, dan bidang 4. Lalu ada workshop penyusunan terkait dengan SKP dosen. Lalu kemudian harapannya di tingkat fakultas kemudian akan menyusun SKP di tingkat wakil dekan dan ketua jurusan. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, pada tanggal 22 Desember tahun 2022, kita langsung akan menyusun SKP dosen. Maka di dalam kegiatan hari ini, kita berikan tema terkait dengan bimbingan teknis. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang mohon berkenan untuk mengunduh materi seperti yang tertera di dalam undangan kami. Jadi di situ ada materi terkait dengan materi ketua jurusan dan materi terkait dengan dosen. Jadi hari ini goal terakhirnya adalah semua Bapak Ibu dosen yang berada di Universitas Negeri Surabaya sudah mengisi SKP-nya. Jadi hari ini targetnya adalah mengisi SKP tahun 2023.
dan di situ kami jadikan satu formatnya, yaitu SKP penilaian. Namun Bapak Ibu yang saya hormati, pada tahun 2023 kita di awal tahun akan menuliskan kembali SKP penetapan tahun 2023. Sedangkan yang sekarang di hadapan Bapak Ibu dari unduhan materi dari undangan itu adalah SKP penilaian. Oleh karena itu, nanti kita akan dipandu langsung oleh beliau sesuai dengan yang ada di SKP unduhan itu, Bapak Profesor Dr. Slamet Setiawan, ya, yang akan membantu Bapak Ibu di dalam menuliskan SKP-nya Bapak Ibu. Baik, karena kami yakin Bapak Ibu saat ini sangat sibuk dengan ujian akhir semester, sibuk dengan koreksi, sibuk dengan pertanggungjawaban penelitian, kita tidak akan menyita waktu Bapak Ibu terlalu panjang. Untuk itu kami persilahkan kepada Prof. Slamet untuk membagikan layarnya dengan satu keyakinan bahwa Bapak Ibu bisa membuka di laptopnya masing-masing, sehingga jika ada hal yang kurang pas, yang pengen ditanyakan, monggo langsung dituliskan di kolom chat. Jadi kita nanti akan membahas dari semua pertanyaan yang akan Bapak Ibu ajukan yang dituliskan di kolom chat. Monggo Prof, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Prof. Sarmini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saya tidak akan menyebutkan satu persatu supaya lebih cepat. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Sarmini, saya akan membagi file yang akan kita bahas. Kita akan to the point Bapak Ibu, ya. Tidak perlu ngomong tentang filosofi dan sebagainya, tidak perlu, tapi langsung pada bagaimana Bapak Ibu mengisi SKP ini dengan mudah, dengan cepat, dan tepat. Sebelum melanjutkan ini Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat Hari Ibu kepada ibu-ibu semua yang bergabung di Zoom ini maupun tidak bergabung di Zoom ini, juga kepada semua saja yang bisa dijangkau. Selamat Hari Ibu tanggal 22 Desember. Ini ditetapkan oleh Bung Karno waktu itu. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi penyemangat yang baik untuk kita semua, bapak-bapak, para lelaki. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, kalau sebagai dosen, maka kita langsung merujuk pada matriks ketua jurusan kita atau mungkin prodi kita. Saya ambil saja misalnya ketua jurusan, kebetulan saya ada di jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, sehingga saya mempunyai matriks seperti ini yang saya terima dari ketua jurusan. Bapak Ibu harus yakin bahwa sudah punya seperti ini, yaitu matriks milik atasan kita langsung atau penilai kita nanti. Nah, Bapak Ibu, kalau kita cermati ada 3 kelompok besar Bapak Ibu untuk dosen itu. Oh, diperbesar. Oke, bisa terlihat Bapak Ibu dengan jelas? Tadi sampun. Bapak Ibu ada 3 kelompok besar. Yang pertama adalah meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi, itu ada 2 IKU gitu. Ini yang prodi ini ya, atau kajur seperti ini, kontraknya atau cascading atau apa namanya, rincian, cascading ya, cascading dari Bu Dekan atau dari WD. Yang kedua adalah meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi. Ada IKU 2.1, 2.2, 2.3. Kemudian yang terakhir adalah meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran. Ada IKU 3.1, IKU 3.2, dan IKU 3.3. Kemudian tambahan lagi adalah terwujudnya kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Dosen. Jadi ada 3 plus 1 itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, suaranya kok menggema ya? Suaranya menggema ya. Bapak Ibu, kalau kita lihat
IKU ini atau SKP kita itu merujuk kepada IKU yang ada di tulisan atau di matriks ketua jurusan kita atau atasan kita. Mari kita bedah Bapak Ibu. Saya ingin berdiskusi Bapak Ibu sebentar. Coba untuk IKU 1.1 ini ada berapa indikator yang bisa kita kerjakan. Misalnya presentase lulusan Kajur S1 Bahasa dan Sastra Inggris yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi atau menjadi wira swasta. Bapak Ibu, kalau hal ini kita lihat, sebenarnya pekerjaannya berupa apa sih Bapak Ibu? Pekerjaan ini sebenarnya berupa pelacakan alumni. Oleh karena itu, Kajur sebenarnya memberi tugas kepada dosen tertentu untuk melakukan pelacakan alumni atau tracer study. Juga indikator yang kedua sebenarnya adalah membimbing mahasiswa untuk menjadi wira swasta. Itu indikatornya. Sebenarnya begitu. Sehingga kita bisa pecah hal seperti itu. Contoh yang kedua Bapak Ibu, ini menarik. Persentase mahasiswa Kajur ya, bla sedikitnya 20 SKS di luar kampus. Yang kedua, atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. Sebenarnya kegiatannya apa yang bisa dilakukan oleh dosen atau yang ditugaskan Kajur kita kepada dosen? Yaitu satu, kita punya MBKM, maka sebenarnya bisa menjadi DPL, PLP, kemudian bisa DPL KKN, bisa DPL magang. Jadi bentuknya seperti itu nanti indikatornya. Dan seterusnya Bapak Ibu, dan seterusnya. Saya tidak akan memperpanjang lagi. Saya Bapak Ibu, saya cerita ke saya saja, atau bukan saya, tapi dari matriks Kajur itu, kalau saya ke bawah, ini bukan saya sebenarnya, masih umum. Maka saya preteli seperti ini indikatornya Bapak Ibu. Itu melaksanakan pelacakan alumni untuk memperoleh data lulusan dan sebagainya. Membimbing mahasiswa berwirausaha. Nah, jadi bisa dilakukan dua itu. Kemudian tadi yang IKU-nya tentang 20 SKS itu kan sebenarnya Bapak Ibu bisa menjadi seorang atau Kajur yang menugaskan dosen untuk kegiatan MBKM, misalnya menjadi DPL-PLP, KKNT, magang, membina mahasiswa atau membimbing mahasiswa sampai mencapai prestasi nasional. Kemudian untuk yang IKU ini Bapak Ibu, yang IKU 2.1 itu keterlibatan kita untuk bekerja di luar jurusan ini ada melakukan kegiatan tridharma di kampus lain. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita rinci ke bawah, sebenarnya bisa begini, melaksanakan kegiatan tridharma di kampus lain. Bapak Ibu kan biasanya juga ada semasa pandemi itu kan, meskipun tidak sampai sekarang pun, Bapak Ibu ngajar diminta untuk ngajar di jurusan di universitas lain, ya mengajarkan satu mata kuliah tertentu. Kemudian dosen sana juga mengajarkan di tempat kita. Itu kan sebenarnya melaksanakan kegiatan tridharma, begitu. Di samping itu sebenarnya juga ada lagi, yaitu bisa melaksanakan joint research, juga bisa melakukan joint publication. Itu termasuk kegiatan tridharma yang di luar kampus. Itu bisa kita turunkan. Kemudian, ada lagi berkegiatan tridharma di QS 100, artinya universitas dunia yang rankingnya itu sampai 100 ini. Apakah ada? Ada Bapak Ibu. Di jurusan bahasa Inggris itu sudah melakukan ini, ada di York University itu sudah. Saya yakin di jurusan-jurusan lain juga sudah ada yang melakukan ini. Kemudian turunan dari IKU yang di atas itu bekerja sebagai praktisi di dunia industri. Bapak Ibu mohon dipahami bahwa dunia industri tidak hanya dunia yang bersifat industri manufacturing, tidak. Misalnya membuat keramik, membuat produk-produk seperti itu, tidak. Tapi juga industri-industri yang sesuai dengan lembaga kita, yaitu menciptakan seorang guru dan sebagainya, maka dunia industri ini misalnya Bapak Ibu menjadi konsultan di dunia pendidikan, di kursus. Nah, itu juga bisa masuk di bagian di dunia industri. Begitu.
Kemudian yang terakhir ini membina mahasiswa yang berhasil itu sama, yaitu membina mahasiswa. Kemudian IKU yang ini Bapak Ibu, ketika kita turunkan sebenarnya hanya satu, memiliki sertifikat kompetensi atau profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja. Bapak Ibu, IKU rektor itu ditagih berapa dosen yang memiliki sertifikasi kompetensi profesi. Ini yang digawangi oleh Bu Tias, ya. Misalnya Boga itu misalnya ahli di bidang makanan tradisional. Kalau bahasa Inggris ada penerjemah yang profesional, kemudian ada editor yang profesional. Hal-hal itulah yang disebut dengan sertifikasi kompetensi profesi. Tetapi harus ditunjukkan nanti kalau memang ngeklaim ini, maka harus ditunjukkan adanya bukti. Buktinya adalah sertifikat itu. Yang menarik Bapak Ibu, ini IKU 2,3 itu kena, kita semua kena. Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional. Bapak Ibu, catatannya adalah rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen prodi. Kalau kita turunkan indikator itu menjadi begini, menghasilkan keluaran penelitian yang berhasil dipublikasikan di jurnal internasional. Yang kedua, menghasilkan keluaran penelitian yang berhasil didiseminasikan dan dipublikasikan di proceeding internasional. Mengapa? Sesuai dengan POBKD, kalau saya ngomong ini POBKD, bahwa proceeding internasional yang terindeks WOSC dan Scopus itu bisa dijadikan syarat utama pengganti kewajiban khusus, gitu Bapak Ibu. Makanya bisa dibuat di sini karena kan internasional. Yang ketiga, menghasilkan keluaran pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi sekali lagi internasional. Jadi semuanya ini adalah internasional Bapak Ibu. Begitu. Bapak Ibu, mohon sabar sejenak, nanti tidak akan lama. Kemudian Bapak Ibu yang ini IKU 3.2, ini ada dua hal, yaitu pembelajaran yang menggunakan case method dan team based project. Team based project. Kalau kita turunkan indikatornya, sebenarnya dosen mendapatkan tugas dari jurusan itu menyusun RPS yang pertama, yang di dalamnya itu memasang sinteks atau model pembelajaran case method atau team based project. Bapak Ibu ini atau, tetapi nanti sesuaikan dengan mata kuliah masing-masing. Tidak bisa dipaksakan semua mata kuliah harus menggunakan team based project atau case method karena sekali lagi mempunyai karakter yang berbeda-beda. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan milih yang mana di antaranya. Kemudian di sini ada terwujudnya kegiatan Tridharma perguruan tinggi bagi dosen. Bapak Ibu, inilah matriks yang Bapak Ibu seharusnya buat. Tetapi alhamdulillah tim kepegawaian dan SPKR dengan menggunakan nama saya di situ sudah kami buatkan generik. Kami buatkan generik seperti ini. Bapak Ibu, matriks ini harus link dengan SKP di sheet atau di lembar SKP bawah ini. Saya klik sekarang Bapak Ibu. Nah ini. Jadi semua yang ada di sana tadi sudah masuk ke sini Bapak Ibu. Coba kita pirsani meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi. Ini ngeling Bapak Ibu. Ini matriks C6. Ini sudah ngeling di sini. Sudah ngeling di situ Bapak Ibu. Jadi semua sudah ngeling di sini. Ini nanti ini sama yang diunggah oleh kepegawaian yang ada di undangan Bapak Ibu, silakan sama saja, tapi saya akan menunjukkan teknisnya. Bapak Ibu, yang penjenengan isi adalah yang berwarna kuning yang dirubah itu. Yang warna kuning atas. Ini tinggal merubah Bapak Ibu di jurusan mana begitu. Kemudian nama Bapak Ibu siapa, di sini adalah pegawai penilai atau atasan penilai kita di sebelah kanan, kuningnya itu. Kemudian tadi ada, insya Allah ada 18 Ada 18 Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu bisa memilih. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu semuanya memilih ini atau melakukan ini? Kan boten toh Bapak Ibu. Boten toh, boten. Maka harus dipilih gitu.
Mana ya yang? Tetapi saya jelaskan di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu mengisi yang kuning ini. Mengisi yang kuning ini. Ya, mengisi yang kuning ini misalnya membimbing mahasiswa berwirausaha. Misalnya ketika Bapak Ibu ditugasi jurusan, maka Bapak Ibu mengisi di sini. Misalnya jumlah mahasiswa. Misalnya 30 mahasiswa dan sebagainya. Ya, berhasil untuk dilihat atau dibimbing sebagai wirausaha. Nah, ini diisi semua yang kuning-kuning ini Bapak Ibu. Monggo sesuai dengan keadaan. Bapak Ibu tadi sampaikan oleh Prof. Sarmini bahwa kita menyusun ini mundur karena ini kan sudah di akhir, ya. Jadi apa yang sudah dikerjakan Bapak Ibu saja. Kalau nanti di tahun 2023 awal baru kita menyusun yang kita rancang untuk sepanjang 2023. Kalau yang sekarang ini tulis apa yang sudah Bapak lakukan saja, Bapak Ibu sudah lakukan saja. Ya, misalnya Bapak Ibu menuliskan 30 mahasiswa membimbing, kemudian menjadi dosen sebagai DLP, MBKM, PLP atau KKNT, monggo mana saja. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu kembali ke matriks, kemudian dihilangkan saja Bapak Ibu. Dihilangkan saja. Misalnya, oh saya tidak ditugasi ini oleh jurusan, dihilangkan. Ini dihilangkan. Misalnya, oh saya juga tidak PLP, tetapi hanya KKNT, monggo. Magang tidak, dihilangkan saja Bapak Ibu. Ini juga tidak. Saya tidak masuk ini, oke. Saya mungkin iya di sini, tapi saya tidak bimbing, dihilangkan. Itu Bapak Ibu. Kemudian saya tidak tahu yang ini monggo. Nah ini dipublikasikan di internasional iya, ini iya karena banyak di UNESA itu kan sudah ada banyak seminar internasional Bapak Ibu. Ada IKAKROS, ada ICI, ada IKSAL, mungkin ada di sini. Tapi kalau yang PKM setingkat yang nasional itu mungkin jarang, sehingga saya hilangkan saja. Baik, Bapak Ibu, ini yang sudah saya hilangkan. Maka Bapak Ibu, kita kembali ke sini, SKP kita. Gitu. Nah, lihat Bapak Ibu, di sini ada yang 00 ini, 11 ini tadi, ini berarti yang kita hapus Bapak Ibu. Kita hapus ini. Kita hapus. Maka saya akan masuk ke, saya ambilkan yang file saya yang satunya sebentar. Bilang-bilang, moro-moro wis nang kene. Dalam buku. Enggak kok, wis kok tenang aja. Yang mana? Oh, oke, enggak apa-apa. Saatnya anu, Jadi saatnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya akan bentar, mana Zoom saya ini? Stop share, benar. Saya akan pilihkan lagi Bapak Ibu. Aduh. Sebentar Bapak Ibu, ini mohon maaf sebentar. SKP dosen. Mas bantu aku Mas. Kok nggak bisa kembali Mas saya Mas? Ya baik Bapak Ibu yang saya hormati, sambil menunggu Prof. Slamet untuk mencari file yang akan ditayangkan. Untuk file tadi bisa diunduh di undangan kami maupun di kolom chat. Dan mohon Bapak Ibu yang saya hormati, file tadi adalah contoh. Jadi contoh itu artinya kita bisa mengubah melalui matriknya. Jadi melalui matriknya, bukan seperti BKD. Jadi mohon dibedakan antara BKD dan SKP. Kalau di BKD itu ada istilah beban lebih, tetapi kalau di SKP kita tidak mengenal istilah beban lebih. Nah, jadi kita ini terkait dengan SKP menurunkan atau mendapatkan pembagian dari SKP yang dimiliki oleh atasan kita langsung. Atasan kita langsung yaitu ketua jurusan kita. Oke, monggo Prof dilanjutkan. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, ini tadi yang sudah saya hilangkan, maka
Bapak Ibu langkahnya adalah kita hapus saja yang ini. Ini nggak perlu. Yang ada nol-nolnya itu kan kita sudah hilangkan tadi. Nah, kita hapus saja. Kita hapus saja. Jadi Bapak Ibu tugasnya sekarang, karena sudah kami siapkan, Bapak Ibu sebenarnya tugasnya adalah hanya menghilangkan aja, delete gitu. Nah, ini kan sudah ada ini. Melaksanakan ganti dharma kampus lain ada misalnya. Ini nggak ada, kita hapus saja. Nah, kita hapus saja yang 00 ini. Nah, begini Bapak Ibu. Kemudian kita urutkan angkanya. 1, di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8. Nah, ini misalnya Bapak Ibu. Jadi dari sekian banyak tadi, dari 18 atau 19 itu, saya sebenarnya hanya, contoh ini Bapak Ibu, saya hanya mengerjakan hanya 8 indikator saja, 8 kegiatan saja. Ini. Jadi yang Bapak Ibu lakukan sekali lagi adalah melihat metrik sudah betul atau belum, mengisi metrik yang di bawah Kaprodi atau Kajur tadi. Kemudian Bapak Ibu menambah kalau kurang, kemudian mengurangi kalau memang tidak dikerjakan. Begitu Bapak Ibu ya di metrik ya. Kemudian masuk ke SKP sekali lagi yang 00 tadi setelah dihilangkan maka muncul dihapus Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah begini Bapak Ibu, maka ini yang penting. Mengisi ini Bapak Ibu. Mengisi ukuran keberhasilan indikator kinerja individu, target dan perspektif. Kita isikan di sini. Begitu, kita isikan yang di kuning-kuning ini diisikan. Ini juga diisikan, yang kuning-kuning diisikan. Berupa apa? Yaitu misalnya melakukan apa, betul enggak itu kegiatan di Dharma di kampus lain. Nah, itu kira-kira ditargetkan berapa, misalnya mata pelajaran, mata kuliahnya berapa, begitu. Kemudian nanti buktinya apa. Nah, begitu Bapak Ibu. Baik. Nah, sekarang ini beralih Bapak Ibu ke tugas kedua, yaitu evaluasi pegawai. Ini kliknya ini. Nah, Bapak Ibu masih 00 kan? Tadi karena sudah dihapus, karena ini sudah ngeling Bapak Ibu, maka ini penjenengan juga hapus ini. Ini kita hapus aja. Jadi Bapak Ibu cermat untuk menghapus saja. Ini yang ada tulisan ref ini Bapak Ibu dihapus. Kok Melayu? Oke. Oke. Sudah Bapak Ibu, coba kita urutkan lagi di sini. Ada 1, waduh ini kehapus tadi. Enggak apa-apa dah. Ada 3, ada 4, ada 5, 6, ada 7. Misalnya begitu. Ini Bapak Ibu. Nah, tugas penjenengan Bapak Ibu yang kedua adalah ini, mengisi realisasi berdasarkan bukti dukung. Ini diisi. Ini tugas penjenengan mengisi di sini. Kemudian yang ini umpan balik ini adalah tugas atasan kita. Ini, jadi penjenengan nanti apa namanya? Ini saya contohkan. Menyusun RPS mata kuliah. Bentar Bu. Sebentar saya contohkan yang lain supaya lebih gampang. Supaya ada realnya itu di R3. Oke. Bismillah ini. Terus, nah ini Bapak Ibu. kena cacar air. Ini contohnya. Ini saya ini. Melaksanakan kegiatan Tridharma di kampus lain. Ngisinya di SKP saya begini Bapak Ibu. SKP saya.
Bukan 10. Melaksanakan penelitian bersama dengan satu universitas di dalam negeri dan di luar negeri. Hasil penelitian kolaborasi internasional diterbitkan di jurnal internasional bereputasi dengan status submit. Itu kegiatan di Dharma saya dengan program tinggi lain, Bapak Ibu. Kemudian ini sudah saya isi, memiliki sertifikat kompetensi, sudah ada saya isi, menghasilkan 2 artikel sudah saya isi, target minimal saya menghasilkan 1 artikel dari hasil penelitian, dipresentasikan di seminar internasional. Jadi saya isi semua, Bapak. Yang kuning-kuning tadi diisi. Kemudian evaluasinya muncul. Ini tadi, Bapak Ibu. Langsung. Ini tadi kan bawaan dari ini, Bapak Ibu. SKP dosen ini sudah dari sini. Jadi sudah nge-link ke sini, Bapak Ibu. Yang saya isikan tadi. Nah, Bapak Ibu mengisi yang ini di lembar evaluasi itu adalah ini. Betul enggak antara penetapan ini dengan realisasinya? Ya, ini dicocokkan dengan sini. Oh, ternyata saya berhasil, kalau ini rancangan dulu saya 1 universitas, alhamdulillah ada 2 kolaborasi internasional. Dan alhamdulillah saya targetkan di sini misalnya satu artikel, alhamdulillah saya bisa membuat artikel 3 artikel. Bukti laman submission. Nah, begitu Bapak Ibu. Ini yang jenengan buat. Contoh, memiliki sertifikat kompetensi, saya waktu itu menargetkan 1 ujian sertifikasi kompetensi profesi dan lulus ujian. Ini bukti saya, ini realisasi berdasarkan bukti dukung, saya berhasil mengikuti ujian 2 sertifikasi kompetensi profesi, alhamdulillah dinyatakan lulus, dan buktinya adalah sertifikat uji kompetensi. Semula saya 1, realisasinya 2. Begitu. Nah, yang warna kuning ini Bapak Ibu, ini diisi oleh atasan kita ini. Sudah melebihi target, apa, dan sebagainya. Karena apa? Kalau nanti kurang, di sini ada saran oleh Kajur, perlu binaan, misalnya, perlu bantuan apa, begitu. Ini Kajur, maaf, atasan kita ini Bapak yang Ibu yang isi. Gitu. Ini Bapak Ibu contohnya ya, seperti ini. Prof, sebentar. Yeah. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, terutama ini Bapak Ibu Kajur, ketika Bapak Ibu sebagai atasan langsung memberikan umpan balik, maka yang dilihat adalah data realisasi berdasarkan bukti dukung. Betul. Bukti dukung. Jadi misalkan begini, kita mentargetkan bahwa akan publikasi ke jurnal internasional bereputasi. Tetapi hingga saat ini itu belum publish. Maka ketua jurusan bisa melihat keseriusan berdasarkan bukti-bukti komunikasi dengan pihak jurnal. Artinya apakah sudah sesuai target atau belum, itu sekali lagi berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh dosen melalui data realisasi berdasarkan bukti dukung. Ngaten nggih, kersane nanti ini di dalam penjelasannya gak muter-muter ngaten. Nggih. Monggo Prof dilanjutkan. Nggih. Jadi Bapak Ibu, ini contoh yang sudah saya isi yang mulai 5 sampai dengan 8 belum saya isi. Ini hanya contoh saja yang atas. Kemudian Bapak Ibu Kajur nanti atau atasan kita, Bapak Ibu, ini akan menilai, ini ada 3 kemungkinan Bapak Ibu atas capaian atau realisasi kita. Yaitu di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, saya besarkan, maaf. Nah ini, ada 3 ini, hasilnya di bawah ekspektasi nilainya 1, sesuai ekspektasi 2, di atas ekspektasi nilainya 3. Nah, Bapak Ibu Kajur nanti akan begini Bapak Ibu, ngeklik di sini, kemudian akan memilih di sini. Saya hapus dulu ini. Saya hapus dulu. Ini aslinya 0, kosong begini. Nah, Bapak Ibu, nanti atasan penjenengan akan ngeklik begini, memilih seperti ini, kemudian di atas ekspektasi. Berdasarkan ini Bapak Ibu, berdasarkan realisasi itu. Kemudian yang ini berhasil mengikuti 2 ujian dan lulus, padahal tadi ditargetkan 1, berarti kan di atas ekspektasi. Ini juga demikian, menerbitkan 8 artikel, ya. Semulanya 2, maka ini di atas ekspektasi. Menghasilkan 4 artikel dipresentasikan di Iksal, padahal targetnya berapa ini? Hanya 1. Oh ya, berarti di atas ekspektasi. Bapak Ibu, nilai paling kanan ini, angka ini otomatis mengikuti hasil kerja ini. Jadi kita tidak perlu ngisi, ini adalah tugas jurusan atau atasan kita.
Kalau kita isi semua Bapak Ibu, nanti akan ada rerata dari penjumlahan ini dengan indikator yang kita tulis. Maka muncul 3, ini rerata, tulisannya di atas ekspektasi. Mengapa? Karena semuanya yang tadi saya tulis masih di atas ekspektasi. Nanti kalau misalnya ini kok nggak cocok ini, di bawah ini, misalnya ini Bapak Ibu. Ini di bawah misalnya. Maka ini akan berubah. Berubah karena rata antara di atas tadi menjadi sesuai ekspektasi, tidak di atas ekspektasi. Jadi ini tidak perlu ditulis, ini langsung oleh kajur Bapak Ibu. Poinnya Bapak Ibu, tugas penjenengan adalah membuat atau kalau mau bekerja keras artinya membuat sendiri matriksnya tadi Bapak Ibu, mengisi tadi, kemudian juga mengisi SKP ini. Kemudian yang dievaluasi, Bapak Ibu hanya mengisi pada bagian realisasi berdasarkan bukti dukung, itu saja. Yang lainnya adalah tugas jurusan atau pimpinan kita. Yang ini yang perlu Bapak Ibu siapkan. Bapak Ibu, saya atau kami sudah menyiapkan SKP generik atas nama saya itu. Bapak Ibu sebenarnya kalau mau manut itu saja, misalnya tugasnya hanya menghilangkan, menyesuaikan, gitu saja. Asal sesuai dengan PKDK-nya masing-masing. Tapi setahu saya dan rasanya, kalau prodi itu Bapak Ibu biasanya kalau mengikuti yang PK itu rasanya kok mirip-mirip atau hampir sama Bapak Ibu. Nggih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Format atau file ini sudah ada di laman atau di Google Drive. Bapak Ibu bisa mencoba untuk mengisinya. Nggih. Oh ya, satu catatan tadi diingatkan oleh Prof. Sarmini bahwa ketika Bapak Ibu menerima tugas lain dari fakultas atau dari Kaprodi, misalnya saya ditugaskan sebagai Ketua Satuan Pengembangan Karir dan Remunerasi, maka saya mengisinya ada di atas juga menjadi ini di hasil kerja utama. Tambahan itu nanti akan disampaikan oleh Prof. Sarmini juga, bila yang menugaskan kita itu di luar lembaga kita, Bapak Ibu. Selama kegiatan itu mendukung IKU UNESA, maka tetap ada di bagian hasil kerja utama. Begitu. Contohnya mungkin saya bisa memberikan contoh sebentar, untuk itu ada di R3. Oh, bukan. Sebentar Ibu ya, mohon maaf. R1. Nah ini. Ini Bapak Ibu. Kalau tadi yang atas ini adalah penugasan dari Kajur Bahasa dan Sastra Inggris, maka yang 19 ini Bapak Ibu, saya menjalankan tugas sebagai Ketua Satuan Pengembangan Karir dan Karir Pegawai dan Remunerasi yang ditugaskan oleh Pak Rektor. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi tempatnya di paling akhir setelah kinerja utama yang kita dapatkan dari Kaprodi kita atau dari Kajur kita di tempat fakultas kita. Demikian Bapak Ibu, mungkin ada masukan, ada tambahan, ada sesuatu yang disampaikan, sumonggo. Baik, terima kasih Prof yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, file tadi Bapak Ibu bisa unduh sekali lagi yang berada di undangan kami gitu. Baik, saya yakin masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, ada beberapa yang perlu kita sampaikan. Yang pertama yang secara umum dulu ini Prof, terkait dengan bukti. Jadi ini buktinya diunggah di mana gitu. Bukti tidak ada ruang untuk unggah. Namun ini penilaian ada dialog antara atasan langsung dengan yang dinilai, jadi yang bersangkutan. Nanti kalau misalkan atasan langsung meminta mengirimkan dalam bentuk file,
monggo dipersilakan. Kalau misalkan tidak dalam bentuk file, tapi kita dialog kemudian menunjukkan bukti, juga tidak ada masalah. Tapi secara sistem, tidak ada ruang untuk mengunggah bukti kinerja dari yang sudah kita capai. Lalu berikutnya yang kedua, terkait dengan format ini. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan lagi setelah pertemuan Zoom kali ini. Format ini berlaku untuk semuanya, baik yang memiliki dosen dengan tugas tambahan maupun dosen biasa. Jadi sama persis. Nah, terkait dengan hasil kinerja utama dan tambahan, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Slamet bahwa yang dimaksud dengan kinerja utama adalah mendukung indikator kinerja utama perguruan tinggi. Sedangkan IKTT, indikator kinerja tambahan, itu masuk nanti di dalam penilaian kinerja tambahan. Ini tentu tidak untuk semua dosen, karena tidak semua dosen memiliki kinerja tambahan. Kinerja tambahan di sini yang gampang dipahami adalah penugasan di luar UNESA. Lalu Bapak Ibu yang saya hormati, untuk jumlah SKS mengajar itu tidak semuanya harus dicantumkan, tetapi jumlah SKS mengajar yang menggunakan pendekatan project based learning maupun case study ataupun yang sejenisnya. Nah, mengapa hanya itu? Karena itu yang menjadi kontrak pimpinan kita, atasan kita dengan atasan yang lebih tinggi. Jadi jumlah mata kuliah yang terkait atau jumlah SKS yang terkait menggunakan pendekatan problem based learning tadi. Nah, berikutnya sebelum kita masuk ke uraian tentang siapa yang harus menandatangani pejabat penilainya ini, Prof. Kita harus membaca beberapa pertanyaan di kolom chat. Ini yang pertama, mohon Bapak Ibu sekaligus juga jika ada hal yang kurang jelas, monggo langsung ditanyakan atau menuliskan di kolom chat. Ini dari Bu Elimatul ini, Prof, jika dosen mengikuti pelatihan selama 1 bulan, kerjasama nasional University of Singapore, NUS, peringkat 11 di QS 100, dan mendapat 10 action plan digital leadership, apakah masuk dalam kategori 2.1? Monggo langsung saja Prof, ini tempatnya langsung dijawab saja. Di buku 2.1, betul. Ya, ini maksud ini Bu. Oke, baik. Nanti masuk di dalam komponen itu ya, Prof. Baik, berikutnya kita ada pertanyaan lagi nih. Ini yang Pak Sumarno dari FISC ini, mudah-mudahan saya tidak salah. Sekali lagi bahwa format BKD berbeda dengan format SKP. Jadi SKP ini berbeda dengan BKD. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ketika menambahkan atau mengurangi, Bapak Ibu bekerjanya mulai matrik awal. Jadi mulai matrik ini tentu penambahan dan pengurangan dari sini tergantung dari penugasan Bapak Ibu dari atasan langsung. Yang karena ini sifatnya umum. Lalu berikutnya dari Bu Ajeng, yang tidak dilakukan langsung dihapus saja. Oke, dihapus. Ya, betul. seperti tadi, Betul. dihapus saja ini matriksnya. Dihapus saja. Hapus gini Berikutnya aja. pertanyaan dari Prof. Kisiani Meniko. Bapak Slamet yang baik, penelitian disertasi doktor dengan mahasiswa dari luar UNESA, apakah termasuk penelitian bersama dengan universitas dalam negeri atau bukan? Kalau untuk yang S3 tentunya tidak, karena afiliasinya kan UNESA. Betul. Baik, jelas. Lalu
dari Bu Sri Handayani PKK, beliau menanyakan terkait dengan bukti-bukti kegiatan dimasukkan di mana. Tadi sudah jelas ya, bahwa di template ini tidak ada ruang untuk mengunggah bukti-bukti kegiatan. Bukti-bukti kegiatan Disiapkan saja. ya disiapkan berdasarkan dialog dari atasan langsung. Atasan langsungnya berkenan untuk mengirim melalui file yang dikirim atau kemudian menunjukkan secara langsung. Nah, jadi ini kesepakatan. Jadi mudah-mudahan ya. formatnya ini sudah fix ya. Kalau sudah Ya. fix nanti akan kami buatkan aplikasi SKP seperti dulu sehingga kan gampang. Mudah-mudahan tahun depan mudah-mudahan tidak berubah lagi. Kalau ada Ya. kalau fix ini bisa dibuatkan itu sehingga ada tempat untuk unggah bukti dan sebagainya. Lebih sederhana lagi Bapak Ibu, lebih gampang. Ya, mudah-mudahan tidak berubah. Ini dari Pak Marsudi, file pada Excel yang di-share di atas, tampaknya ada yang terhapus. Ini tadi karena memang ada contoh ya yang memang saya hapus ya. Memang saya hapus. Yang dihapus adalah yang metode. Kalau Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita mengunggah di undangan itu, file yang penjenengan unduh itu adalah file ideal. Bahwa semua dosen melakukan itu ya, semua dosen melakukan itu ideal dari file itu, sehingga jika ada yang kurang pas yang diturunkan, ada yang tidak cocok lagi dihapus lagi. Jadi kalau seperti itu tampaknya tidak perlu nunggu hari Senin ini Pak Sultan, kita sudah bisa memiliki data jauh lebih cepat karena memang sudah ada contohnya. Insya Allah dengan contoh ini mungkin duduk manis kira-kira 2 jam 3 jam selesai ini insya Allah. Karena kan tidak semua diambil oleh Bapak Ibu ya. Syukur Prof. Mamat, Prof. Tarmini kalau memang besok selesai alhamdulillah sesuai target. Amin. Baik. Ini dari Bu Cici Rahayu FYSC ini. Prof mohon izin tanya untuk yang tugas belajar bagaimana nggih? Tugas belajar kita sudah. Nanti mohon dikirim contohnya kalau ada ya, tapi di dalam sosialisasi yang kita lakukan pada tanggal 26 Oktober itu kebetulan ada contoh terkait dengan tugas belajar. Tugas belajar itu akan memasang target, intinya di dalam 1 tahun ini apa yang kemudian dilakukan, lalu kemudian termasuk kapan kira-kira lulusnya kapan. Kalau itu sudah ya target pribadi. Jadi target pribadi nanti kemudian ada bukti-bukti. Kan untuk tugas belajar ada perbedaan. Kalau baru semester 1, kemudian mungkin semester 3, mungkin sudah semester 5 dan seterusnya. Jadi ada di dalam file sosialisasi yang kita lakukan pada tanggal 26 Oktober tahun 2022 dan kita sudah share. Monggo Bu Cici dipersani file yang ada di sana. Baik. Berikutnya dari Pak Didi Nurhadi FBS ini. Mohon izin bertanya ini Prof. Selamat, atasan langsung yang dimaksud adalah berdasarkan data pangkalan data dikti atau bagaimana nggih Prof? Monggo ini sekaligus dari Mbak Arin ini, penandatanganan pejabat penilai. Bapak Ibu yang saya hormati, ini terutama yang memiliki tugas sebagai atasan langsung, ternyata ada sedikit yang harus disampaikan oleh Mbak Arin. Dipersilakan, Mbak Arin. Oke. Ya. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih waktunya Prof. Sarmini. Terkait penugasan langsung, Bapak Ibu memang dari atasan langsung. Atasan langsung di sini untuk dosen bisa kaprodi atau kajur. Tetapi untuk pejabat penilai, kami konsultasikan ke kementerian, harap untuk pangkat golongannya mencari yang lebih tinggi daripada dosennya. Karena takutnya nanti untuk usulan dokumen kepegawaian yang menggunakan SKP akan tertolak di PKN. Jadi misal contohnya untuk Prof. Slamet tadi, untuk Bu Pratiwi bisa memparaf dan menilai, tapi untuk yang menandatanganin harap mencari pangkat golongan yang lebih tinggi daripada Prof. Slamet. Begitu Bapak Ibu. Ya, sebentar Mbak, sebentar. Misalkan saya 4E sudah. Terus kemudian yang menandatangani siapa? Mencari yang 4E paling tidak.
mencari yang 4E, Iya. tetapi yang memberikan paraf tetap Atasan langsung ya. atasan langsung. Iya. Jadi ketua jurusan saya memparaf, lalu kemudian menandatangani adalah yang sama-sama 4E. Iya. Gitu. Iya. Nah, yang di tabel ini, Prof, yang tabel di atas tadi, atasan langsung apa namanya? Jabatannya sesuai yang 4E-nya tadi, Prof. Oh, sesuai Iya, dengan 4E nggak apa-apa. tadi. Iya. Oke. Jadi penugasan bisa berbeda dengan pejabat penilai. Baik, tampaknya ini perlu di-share dulu, Prof. Yang ada atasan langsungnya itu. Oke. Bapak Ibu Ketua Jurusan, ini terutama Bapak Ibu Ketua Jurusan dan Bapak Ibu yang memiliki pangkat lebih tinggi dari Ketua Jurusan, mohon diperhatikan. Monggo, dipersilakan. Ini terkait dengan penandatanganan pejabat penilai. Monggo dipersilakan. Ini. Jadi yang di sini saja. Profesor Mini. Minimal golongannya Sama. 4D. Iya. Tapi penugasannya tetap dari Bu Pratiwi. Oh iya, artinya Iya. Prof. Ya, baik. Prof. Baik, kita ulangi, Prof, bahwa Bapak Ibu yang saya hormati, di layar Bapak Ibu ada dialog kami ini tadi, bahwa pejabat penilai, misalkan ini Prof. Slamet, itu pembina tingkat 1 atau 4B, kebetulan ketua jurusannya adalah 4A. Maka di sini kemudian Prof. Slamet akan mencari pejabat penilai yang minimal sama dengan 4B, begitu, Mbak. Ya. Lalu kemudian penugasan tetap dari atasan langsung, oke, dari ketua jurusan bahasa Inggris. Jadi penugasannya, tetapi penilaiannya yang menandatangani adalah mencari yang sesama pangkat golongannya. Jadi Bu Pratiwi bisa menilai dengan paraf. Oh, Bu Pratiwi menilai dengan paraf. Artinya adalah atasan langsung tetap menilai, tetapi tidak membubuhkan tanda tangan. Iya, Oke, hanya paraf. baik. Ya. Tapi nama di sini adalah nama yang bertanda tangan. Iya, seperti SKP sebelumnya seperti itu, Prof. Jadi takutnya nanti kalau ada usulan kepegawaian yang menggunakan syarat SKP akan tertolak oleh BKN. Oke, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, Kita mungkin antisipasi saja. Ya, ini adalah sedikit berbeda ya dari yang sebelumnya ya, Prof. Sedikit berbeda. Jadi mohon hati-hati. Nggih. Baik, berikutnya kita lanjutkan untuk membaca pertanyaan Bapak Ibu dari kolom chat. Ini dari Pak Indra ini. Izin untuk dosen dengan tugas tambahan, template-nya bagaimana? Template-nya sama ya, tadi sudah kita jelaskan. Template ini berlaku untuk semua dosen. Itu saja, nggih. Baik dosen dengan tugas tambahan. Lalu Prof, untuk penjelasan CD itu apa? Lalu angka 2 pada kolom C, F, dan I, dan O itu dari mana? Mohon dibuka lagi nih, Prof. Terkait terkait CD, Prof, CD. Oke, terkait CD ini gambar grafik ini, monggo dijelaskan. Monggo, Prof. Yang gambar grafik enggak. Yang CD. Yang CD tiba-tiba ketemu jumlah dosen di Fakultas FBS 206 itu mungkin, Mbak. Nah, ini, Mbak. Oke. Monggo. Ya. Untuk yang di sheet CD yang kita isi hanya jumlah pegawai pada fakultas atau unit kerja tersebut. Yang lainnya sudah rumus. Siapa yang mengisi jumlah pegawai ini, Mbak? Jadi kesepakatan bersama di fakultas itu jumlahnya berapa? Jadi kita bisa menanyakan ke pihak dekanat. Jadi total pegawai dalam unit kerja itu berapa? Itu yang dimaksud adalah jumlah total dosen gitu ya? Semua pegawai dosen dan teknik. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, tampaknya data jumlah pegawai ini kita harus bertanya ke fakultas ya. Per fakultas ini mungkin melalui jurusan biar seragam,
sehingga data jumlah pegawai fakultas kita berapa jumlahnya gitu. Jadi jangan sampai nanti saya menuliskan 105, mungkin dosen yang lain menuliskan 110, mungkin seperti itu. Baik, mohon Bapak Ibu yang saya hormati, jika ingin bertanya silakan menuliskan di kolom chat. Baik, berikutnya adalah dari Pak Marsudi. Prof. Selamat, untuk mohon warna untuk petunjuk pengisian pada file Excel dibuat konsisten sehingga memudahkan kami dalam mengisi. Monggo, Prof. Warna kuning-kuning tadi tampaknya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan warna kuning itu sesungguhnya hanya memudahkan Bapak Ibu bahwa ini bisa diganti dengan miliknya panjenengan. Ini begitu ya, Prof? Ya, jadi ini tidak ada makna petunjuk apa-apa. Jadi ya kalau sudah warnanya tidak kuning lagi. Jadi misalkan saya akan mengganti dosen prodi PPKN. Misalkan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Nama Sarmini misalkan NIP-nya. Nah, ini yang diganti dengan identitas kita. Termasuk yang kuning-kuning di bawah ini tampaknya. Jadi indikator-indikator ini kita isi sesuai dengan kepentingan kita. Jadi kalau sudah ya dihapus. Jadi tidak ada petunjuk khusus terkait dengan ini. Oke, baik. Ini berikutnya dari berikutnya, Prof. Untuk pertanyaan Prof terkait laporan SKP. SKP harus ditandatangani dan distempel seperti kita ketahui dalam lembar dokumen evaluasi. Monggo Prof, lembar dokumen evaluasi Prof arahnya. Ya, pada halaman yang tidak ada keberatan hanya muncul nama pegawai. Ya, dokumen evaluasi, ya. Hanya muncul nama pegawai dan pejabat penilai. Dalam hal ini ketua jurusan. Pejabat penilainya tadi ada koreksi, tidak selalu ketua jurusan. Jika pangkatnya ketua jurusan berada di atas kita, maka otomatis ketua jurusan. Tapi jika yang dinilai adalah pangkatnya di atas dari pangkat ketua jurusan, maka ketua jurusan memberikan paraf, dan yang menandatangani adalah yang memiliki jabatan atau pangkat sama minimal dengan yang dinilai. Seperti kita ketahui, jika jurusan tidak diperkenankan menggunakan stempel, mohon arahannya terkait dengan itu. Ini tampaknya Mbak Arin ini yang jawab. Monggo silakan Mbak Arin. Mbak Arin, yang terkait dengan stempel ini. Terkait stempel untuk meskipun yang tanda tangan kajur, kemarin sudah kita tanyakan juga, stempelnya bisa menggunakan stempel fakultas. Oke, stempelnya jadi jelas nih Bapak Ibu, stempelnya kita menggunakan stempel fakultas. Baik, berikutnya dari Pak Ibnu, untuk dosen dengan tugas belajar, apakah cukup dengan mengisi di kolom paling kanan terlaksananya Tridharma perguruan tinggi? Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan dosen dengan tugas belajar, pada pertemuan sosialisasi pada 26 Oktober, kita telah mengirimkan materi terkait dengan itu, tinggal panjenengan mirsani di sana. Jadi itu ada target pribadi. Jadi kalau tadi targetnya adalah target penjabaran IKU, tetapi kalau tugas belajar adalah target pencapaian belajar agar segera lulus. Jadi intinya ke sana. Formatnya sama. Formatnya sama. Ini berikutnya dari Pak Joni. Prof. Selamat yang saya hormati, jika dosen mendapatkan penugasan pada kegiatan MBKM PLP, Prof. Ya. Terdapat bukan penuh 20 SKS, tetapi hanya mendapatkan tugas sebagai DPMK, analisis kurikulum 2 SKS. Itu penyajiannya bagaimana? Mungkin dibuka lagi, Prof, yang MBKM, Prof. Yang MBKM, Bapak Ibu yang MBKM. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, yang dituliskan di sini untuk jumlah SKS adalah jumlah SKS mata kuliah Bapak Ibu yang menggunakan pendekatan project based learning ataupun case study ya. Jadi tidak semua mata kuliah dituliskan. Tidak full 20 SKS, tapi nulisnya gimana kalau nggak full, ngaten Prof?
Iya, harus ada beberapa dosen ini tak penuh begitu loh ceritanya. Oke. Baik, ini tampaknya yang jawab Bu Desrina ini. Mohon info dari Bu Oksiana Jatiningsih. Mohon info terkait dengan pangkat dan golongan yang lebih tinggi. Yang menentukan hal tersebut siapa? Pak Sultan. Oke, Pak Sultan. Silakan. terima kasih Bu Ksiana. Ini memang ini juga kami tanyakan ke teman-teman kementerian terkait dengan hal tersebut. Ini untuk menjagani yang mau naik pangkat dalam 2 tahun yang akan ke depan. Ini yang memang harus penilainya harus sama atau di atasnya. Tapi kalau memang tidak naik pangkat dalam waktu dekat, sudah melakukan naik pangkat, penilainya dari dari kajurnya tidak ada masalah biarpun pangkatnya. Ini untuk jaga-jaga untuk yang mau naik pangkat yang 2 tahun yang ke depan ini. Itu mungkin informasi yang kami dapat dari pihak kementerian. Oke, baik. Jadi misalkan seperti saya ini, karena Bapak Ibu Guru Besar juga sudah banyak sekali yang pembina utama, nggih. Artinya ini kalau guru besar pembina utama bisa dinilai ketua jurusan saja. Oke, baik. Jadi ya, yang masih memungkinkan naik pangkat. Oke, baik. Jadi sudah jelas nggih untuk Bapak Ibu Guru Besar dengan pangkat pembina utama yang 4E cukup dengan Bapak Ibu ketua jurusannya atau atasan langsungnya. Gitu. Baik, kita lanjutkan sekarang. Ada pertanyaan lagi dari Pak Tatak. Untuk CPNS, apakah sudah mulai mengerjakan SKP? Ini tampaknya Mbak Arin ini. Ya, Prof ya, Mbak Arin ya, Prof. Iya, nggih. Ya, Bapak Ibu, untuk semuanya baik CPNS maupun yang DTN baru yang meskipun belum setahun, jadi nanti periode penilaiannya bukan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Tapi misalnya mereka baru masuk di 1 Oktober, ya 1 Oktober sampai dengan 31 Desember. Dibuat begitu saja dan targetnya dibagi proporsional. Jadi misalnya setahun 12, tapi ternyata baru 1 triwulan berarti hanya 3. Targetnya demikian. Oke, baik. Berikutnya ini terkait dengan home base. Izin bertanya dari Pak Setio Yanuar, Ibu Setio Yanuar Tuti. Izin bertanya, jika dosen home base-nya di Pascasarjana, atasan langsungnya siapa? Wakil Direktur 1 atau siapa? Monggo. Monggo ini Mas Sultan ini, atasan langsung yang dosen dengan home base-nya di Pascasarjana. Kalau sudah home base-nya di Pasar Sarjana, insya Allah di Pasar Sarjana di Direktur 1. Kalau home base-nya ya. Ya, home base-nya. Harus seharusnya di Di Direktur 1 ya, Direktur 1 Pasar Sarjana. Ini bukan harusnya ya, harus. Oke, baik. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, jika Bapak Ibu home base-nya di Pasar Sarjana, maka pejabat penilainya untuk saat ini di Wakil Direktur Bidang 1. Nah, berikutnya ini Pak Sultan, ketika ada perpindahan dari Pascasarjana ke fakultas ini, ya kan? Untuk tahun yang akan datang, maka ini menjadi sedikit berbeda tampaknya. Ya untuk saat ini, tahun ini masih dengan Pak ya di Pasca, gitu ya, baik. Dari Pak Gigi ini SKP sebelumnya berbeda, Prof. Ini saya tidak, Pak Gigi, bagaimana maksudnya pertanyaan ini? Mohon ditambahkan penjelasannya. Ini berikutnya dari Bu Nazia. Mohon izin bertanya untuk tanda tangan atasan dosen oleh kajur tanpa stempel. Stempel fakultas. Oke, baik. Baik, monggo ditegaskan Bu Arin. Pertanyaannya Bu Nazla ini.
Nggih, Ibu, meskipun yang tanda tangan adalah Kajur, sudah kita konfirmasi juga ke kementerian, stempelnya bisa menggunakan stempel fakultas. Demikian. Oke, baik, Bu Nazla, mudah-mudahan sampun jelas. Berikutnya ini pertanyaannya dari Bu Nur. Prof. Slamet, format yang dikirimkan ke pejabat jurusan, kok formatnya beda nggih, pejabat jurusan? Nggih, nggih. Nggih, mestinya tidak beda. Nggih. Monggo ini format yang diunggah, monggo Mbak Arin, format Mbak Arin. yang diunggah untuk jurusan. Bukankah contohnya seperti yang di Pak Andi ya? Andi, yang di Pak Andi. Nggih. Kalau untuk pejabat itu misalnya setingkat Kajur, maka SKP Pak Andi itu kami sudah review, Oke. bagus sekali, jadi bisa meniru itu. Tinggal mengisi ukurannya dan sesuai dengan keadaan di jurusan masing-masing. Insya Allah sudah bagus. Iya. Jadi kita bisa merekomendasikan ya Prof, untuk Bapak Ibu Ketua Jurusan bisa merujuk ya. Ya, merujuk SKP-nya Pak Andi. Andi Kristanto dari FIP itu sudah kita konsultasikan sehingga itu yang sebagai rujukan Oke, sebagai baik. ketua jurusan. Jadi Bapak Ibu kita tegaskan Bapak Ibu Ketua Jurusan untuk format SKP atau spontan SKP mohon merujuk yang kami unggah di undangan itu. Demikian juga yang terkait dengan dosen, silakan merujuk yang kami unggah. Karena yang kami unggah itu yang sudah kita diskusikan dan kita sudah mencari format agar Bapak Ibu tidak dua kali penetapan dan penilaian. Tapi ketika Januari nanti di awal tahun kita akan mengisi lagi di penetapan untuk tahun 2023. Ya. Berikutnya pertanyaan dari Bu Ratna ini, yang menilai apa harus sesuai prodi atau boleh di luar prodi atau di luar fakultas? Yang menilai apakah harus pejabat? Baik, ini tampaknya ini teman-teman kepegawaian. Monggo Pak Sultan atau Bu Desrina. Namanya saja ini cascading dari atasan langsung. Ya. Oke, monggo silakan dijawab. Terima kasih Bu Sarmini, teman-teman semua. Bila ini bisa terjadi juga kalau di tingkat fakultas mulai Kajur, WD sampai dekannya itu pangkatnya memang kalah dengan dosen biasa yang ada di jurusan. Itu nanti merujuk di struktural, mungkin insya Allah bisa minta ke universitas di WR1. Itu yang bagi yang mau naik pangkat dalam 2 tahun ke depan. Tapi kalau yang sudah mentok, sudah 4E, ditandatangani kajurnya boleh, atau kalau sudah barusan naik pangkat, terus kemungkinan 2 tahun yang akan datang sudah tidak lagi, jurusan aja lebih mudah. Tapi kalau tahun depan ingin mengajukan tingkat fakultas kok pangkatnya sudah tidak ada lagi di atasnya atau sama, bisa nanti kita fasilitasi untuk yang ke rektorat ya, untuk di WR1 insya Allah sudah 4E. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Ini yang disampaikan Pak Sultan ini adalah menghindari masalah ketika Bapak Ibu nanti mengajukan kenaikan jabung atau jabatan fungsional Bapak Ibu, sehingga nanti tidak bingung nanti mencari siapa gitu. Maka diantisipasi oleh teman-teman kepegawaian bahwa bila pejabat penilai atasan kita nanti misalnya kepangkatannya masih di bawah Bapak Ibu, maka harus dicarikan yang lebih tinggi jabatannya. Oke, baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang saya hormati terkait dengan pertanyaan terkait dengan masalah tugas belajar ini. Semoga template pengisian SKP untuk tugas belajar segera di-share. Bapak Ibu yang saya hormati, sesungguhnya yang berbeda adalah isiannya. Ya. Sebenarnya di komponen ini yang di-share oleh kementerian itu sudah ada tugas belajar. Ketika kita baca, itu yang berbeda adalah kalau kita dosen aktif itu jabarannya dari 8 IKU, tetapi kalau tugas belajar target dari penjenengan sendiri ketika mencapai proses belajar itu. Nanti Mbak Rin akan mencarikan contoh lagi karena hidup dengan contoh memang. Oke, baik.
Nah, sekarang pertanyaannya menjadi begini, ini pertanyaan saya ini, bukan pertanyaannya dari beliau. Yang bertanda tangan siapa dengan tugas belajar? Karena tugas belajar itu tidak berada di prodi. Ya, melaporkan, nggih? Oke. Melaporkan, Bu. Ya. Oke. Jadi Itu tetap bagian prodi. Bu Yang- Sarmini, ini mungkin bagian silakan. Silakan, Pak kami Sultan. sampaikan ke Bapak Ibu dosen yang lain, nggih. Ini memang bagian dari evaluasi dan kontrol itu memang tugas belajar harus melaporkan tiap SKP itu bagian dari penilaian. Sehingga Bapak Ibu biarpun studinya di luar negeri, SKP-nya tetap meluncur dan harus diketahui oleh Bapak Ibu Kaprodi atau Kajur yang ada di fakultas, sehingga mereka tahu perkembangan pendidikannya. Ya. Dan kami infokan lagi, Bapak Ibu yang tugas belajar, perlu hati-hati karena sekarang N+1-nya itu benar-benar diterapkan oleh kementerian, sehingga Bapak Ibu diharapkan dengan adanya SKP laporan ini tahu perkembangan pendidikannya sudah sampai di mana, sehingga N+1-nya ini benar-benar pas sesuai dengan kontrak di awal, sehingga nggak boleh. Bagaimana Pak Sultan, bila berlebih nanti harus di BAP dulu, apa sebabnya, permasalahannya apa, harus ada berita acaranya. Itu mungkin sekedar tambahan dari kegiatan ini. Itu Bu Sarmini, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad Lutfi nih, Prof. Izin bertanya, jadi misal untuk Prof. Slamet ini, pejabat penilai yang ditulis bukan Bu Pratiwi kan? Monggo, Prof. Oke, bagaimana Mbak Bu Desrina? Karena Prof. Slamet ini mau maju naik pangkat tahun 2023, berarti sebaiknya tidak Bu Pratiwi. Ini kelihatannya kalau mau maju ini TTD-nya kayak Pak Bu WD berapa? WD 1 Pak ya. Bu Mintawati. Bu Mintawati kayak sama dengan golongan dan jabatan yang sama. Tapi parafnya tetap Bu Pratiwi, Iya. parafnya tetap. Itu Mas mungkin. Oke. Oke, baik. Berikutnya ini dari Bu Nur ini. Bu Nur ini filenya kok beda gitu ya. Jadi tampaknya mohon izin saya screen ini file penetapan yang dimaksud. Yang kita bagi di posisi waktu itu sosialisasi, Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam satu satu berkas yang kita berikan pada waktu sosialisasi adalah seperti ini. Ini yang dimaksud adalah SKP penetapan target yang kita tulis di awal tahun ini, Prof ya. Awal tahun. Nah, Bapak Ibu, karena kita terlambat ini untuk menuliskan SKP di awal tahun, nah kemarin kita kemudian tagihannya kita minta di akhir, maka kemudian formatnya kita gabung gitu ya, tanpa mengurangi substansi. Tetapi nanti jika di awal tahun 2023 kemudian para atasan langsung kita sudah memiliki PK, perjanjian kinerja, yang kemudian sudah kita bisa atau diberi cascading dari pimpinan kita, atasan kita, maka kita akan membuat penetapan target seperti ini. Jadi penetapan target ini, jadi ini adalah rencana-rencana kualitatif yang dari dosen. Ini tidak bisa. Bapak Ibu bisa melihat share screen yang kami sampaikan, nggih? Saged nggih? Ya, berarti layar yang di sini yang bermasalah. Jadi itu yang dimaksud oleh Bu Nur. Ngaten nggih? Baik. Berikutnya dari ini materi SKP yang lalu ada penjelasan tentang betul. Memang materi SKP yang lalu tadi kami sudah sampaikan pada penjelasan tubel itu dilakukan pada waktu sosialisasi tanggal 26 Oktober. Oke, mohon dibuka lagi filenya Bapak Ibu dan karena waktu itu mungkin baru download, sekarang dibuka lagi. Ini saya dosen di VIO program, pertanyaan ditujukan ke saya ini Pak Suroto ini. Terima kasih Pak. Saya dosen VIO, Homebase S3 PPS, sedang jadi KUPT. Atasan langsung dan penilaiannya siapa? Monggo ini teman-teman pegawainya bisa menjawab. Pak Suroto ini dosen VIO, Pak Suroto dosen VIO, Homebase-nya di Pasca Sarjana, kemudian sekarang jadi Kepala UPT Perpustakaan. Ya, siapa yang menilai?
Monggo, Bu Desrina. Yang Pak Suroto, jadi Pak Suroto, untuk ininya berarti matriksnya, cascadingnya dari pasca sarjana. Untuk UPT perpusnya, jadinya nanti di bawahnya lagi ada untuk kinerja dari UPT perpus tersebut. Jadi yang di atas tetap utama semuanya, Pak. Jadi utamanya pasca dulu, baru utamanya perpus. Iya. Oke, mungkin bisa di-share, Prof. Ini yang terkait utamanya pasca, mungkin di-share Mbak Arif, yang file kuning-kuning itu, ya. Oke. Yang mana yang pasca, mana yang perpus. Oke, monggo di-share. Ya. Sebentar, Prof. Iya. Pasca sarjana di fakultas itu kan semester ini, mulai semester kapan? Yang Vio kan duluan, percontohan. Iya. Percontohan. Ya. Monggo Pak Sultan, silakan. Karena pasca ini ada yang masih di pasca, ada sudah di fakultas. Ya, monggo. Terima kasih. Ini masukan dari Pak Gigi. Kalau yang fakultas ilmu olahraga, yang pasca sarjana sudah ditarik ke fakultas, gitu. Jadi nanti di fakultas Bapak SKP-nya, gitu. Hanya ada tambahan lagi. Terima kasih. Ya. Ya, penugasan dari rektor. Jadi Pak Suroto ini terkait dengan penjenengan menempatkan penilaian kerja utama, hasil kerja utama terkait dengan UPT dimasukkan di bagian hasil kerja utama di bagian akhir. Oke. Baik, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, tampaknya di kolom chat sudah selesai. Tidak ada lagi pertanyaan yang harus kami bahas. Mungkin ada lagi yang perlu kita sampaikan. Yun sewu, Prof. Ada saya, Oke. Prof. Prof. Oke, apakah kita akan membuka resen? Bu Nani, Prof. Ini kalau resen yang Pak Sulaiman ini yang duluan. Ya, Pak Sulaiman, iya. Monggo Pak Pertanyaan Sulaiman. saya Silakan, belum Pak dijawab, Sulaiman. Prof. Sarmini. Terima kasih, Prof. Sarmini. Pertanyaan saya belum. Ya, suaranya kami tidak mendengar, Pak. Halo, Assalamualaikum. Halo. Monggo. Terima kasih, Prof. Yang pertama saya presensi ini, makanya tanya. Yang kedua ini kan saya teknis, Prof. Saya kan kajur ya. Oh, Prof. Sarmini nggak dengar ya? Dengar. Halo, Prof. Sarmini. Dengar. Ya. Ini Dengar, kan saya kajur nih soal masalah teknis ini tadi, Prof. Ya. Ini juga ditanyakan Prof. Kisiani di chat ya terkait dengan penandatangan. Tadi kan harus yang menilai itu adalah yang pangkat jabatannya lebih atau sama. Nah, masalahnya kalau ada yang saya klarifikasi dulu bahwa SKP sebelumnya tidak pernah begitu, semuanya kajur. Jadi tidak pernah SKP itu melihat kepangkatan, itu yang sebelumnya. Jadi saya klarifikasi kalau tadi dikatakan seperti tahun sebelumnya tidak pernah itu terjadi. Selama ini ya kajur, walaupun pangkat jabatannya itu beliau adalah di atas saya. Satu. Kalau memang itu sudah mungkin kalau PAK ya sih, kalau PAK saya setuju kan penilaian angka kredit itu ya harus pangkat dan jabatannya lebih tinggi, minimal sama. Itu satu ya. Kalau memang itu sudah kesepakatan atau itu amannya begitu, ini teknis saja, Bang. Ini ngaturnya gimana? Lalu lintas mencari penilai ini. Apakah cari sendiri-sendiri seperti yang di chatnya Prof. Kisiani, kan agak ribet juga ya. Oh, saya nyari siapa ya penilai saya yang di atas saya. Nah, itu lalu lintasnya juga perlu disepakati sehingga tidak walaupun itu kan malah personal ya, nanti urusannya itu saya tidak mau milih ini walaupun di atas saya nanti siapa dan sebagainya ya. Itu secara teknis karena kami akan berhadapan dengan seperti itu. Tadi sudah dipastikan juga bahwa yang menilai itu yang menandatangani ya, kajur hanya Pak Memparaf ya. Itu di Prof. Slamet ya gitu sepertinya. Jadi saya ini hanya
ini komentari secara teknis, kalau memang itu sudah menjadi keputusan di UNESA, harus jabatannya minimal sama, ya nggak apa-apa kami ikut, tapi mungkin ininya, lalu lintasnya itu loh, lalu lintasnya gimana ini, mencari, apakah sendiri-sendiri, nyari sendiri atau gimana, karena agak ribet juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak. Matur nuwun Pak Deman. Mohon maaf, sebenarnya ini sama ya, saya itu baru tahu ternyata begini itu enggak, saya baru tahu. Mohon maaf ini. Karena itu nanti menurut saya sih, dan nanti akan dikonsultasikan dengan pegawaian di Jakarta sana atau sumber daya. Kalau misalnya Kajur itu katakanlah tidak berwenang untuk penandatangan karena kepangkatannya tadi, mungkin ditingkatkan ke fakultas, Pak. Fakultas utamanya adalah WD1 dulu. Kalau WD1 tidak, maka mungkin WD2 atau WD3 dan sampai dekan. Kalau dekan tidak ada, berarti naik ke universitas. Itu kira-kira bagi yang tadi sekali lagi, yang kepangkatannya masih kurang. Jadi dari Kajur itu linknya kan ke pejabat tadi kan. Pejabat berarti kan WD1 karena penilai beliau adalah WD1. Kalau enggak, maka di tingkat fakultas itu, entah itu WD1, WD2, WD3, atau dekan. Kalau dekan di fakultas bisa ngatasi, maka ke tingkat. Enggak, maksudnya ini Prof, dosen untuk dosen. Nanti. Cara nanti ke ini, nyarinya sendiri itu ke fakultas. Iya, nanti kan saya misalnya dari Pratiwi tidak berhak, maka saya ke WD1. WD1 Bu Minto sudah 4B, berarti sudah mentok di sana 4B. Begitu Mas. Artinya mungkin yang komunikasi yang nyari itu pribadi, yang bersangkutan atau gimana? Yang komunikasi dengan Kajur. Iya, komunikasi dengan Kajur. Jadi atasan langsung ketua jurusan ini akan menaikkan gitu, Prof. Iya. Jadi Bapak Ibu kita hanya berhadapan dengan atasan langsung kita, Baik, mungkin 1-2 pertanyaan, monggo Bu Nani dipersilakan. Saya Prof. Saya di kolom chat 2 kali nggak dijawab, Prof. Suaranya tidak Pak Sugeng ini. Pak Sugeng. Monggo. Sebentar Pak Sugeng, guys. Sebentar Pak Sugeng. Bu Nani, sebentar. Monggo. Tadi ada sedikit yang jadi nyun sewu Prof Slamet, Prof Sarmini. Yang seperti yang saya tulis tadi saya jelas. Jadi nanti yang menilai Bu Oksi tetapi beliau paraf, yang tanda tangan. Nah, yang tadi juga ada 3 kan Prof Sarmini di tempat kami, ada Prof Sarmini, Prof Arsono, Prof Turhan. Nah, yang menentukan 3 itu nanti yang tadi ternyata sudah dijawab juga akan salah satu yang menentukan. Nah, kalau yang wadek satunya Prof Sarmini, wadek satunya kan juga masih di bawah itu siapa? Kalau yang itu sudah belas, wadek satunya yang saya tanyakan. Matur nuwun, Prof. Tadi tampaknya kita sudah bahas Ini artinya adalah pejabat penilai. Jadi kalau misalkan saya ini meskipun 4E, tapi bukan pejabat. Jadi saya tidak bisa menuliskan di sini gitu. Jadi pejabat penilai itu ya pejabat. Jadi misalkan ketua jurusan kita, kemudian ini masih dengan Bu Nani, tinggian Bu Nani, maka nanti ketua jurusan akan mencari ke atas. Pejabat di atas. WD1 mungkin kan? Bu WD1 ternyata juga masih kalah nih. Berarti ke bisa ke WD2. Pokoknya pejabat. Jadi bukan kok orang biasa karena ini namanya saja pejabat. Tapi kalau yang aneh nih, Prof. Kalau yang itu kan ada biasanya kan habis Kajur kan ada wadek 1 yang isiannya. Itu diisi siapa? Wadek 1-nya tetap yang diisiannya itu. Pejabat penilai. Biasanya kan atasan penilai. Tetap nama Kajur kan aneh. Ya tanda tangan orang lain. Di Paraf Bapak tadi Pak Marno, di Paraf. Itu Prof Slamet. Kalau biasanya kan kalau yang biasanya tahun lalu kan saya yang nilai Bu Oksi, terus di atasnya Bu Oksi, Bu Wiwi, wadek 1. Nah, kalau sekarang kan nanti Bu Oksi menilai tapi hanya Paraf, yang tanda tangan mungkin berarti Pak Turhan karena beliau pejabat menilai. Nah, yang saya tanyakan yang menggantikan Bu Wiwi. Yang menggantikan pejabat atasan itu apakah harus katanya sama atau tidak Mbak Rin atau Mas Sultan? Ya sama konsepnya sama. Konsepnya lebih tinggi juga. Iya, jadi kalau misalkan harus minimal sama dengan Bu Nani atau di atasnya. Jadi pengertian kalau di fakultas tidak ada ya naik. Sampai mungkin juga sampai Pak Rektor 4E kan. Kalau perlu sampai ke Pak Rektor. Ya, terima kasih Prof. Baik, ini saya harus mohon maaf ke Pak Sugeng Haryanto, ini tampaknya saya terlupa, mohon maaf ya Bapak. Saya membaca pertanyaannya di kolom chat. Jadi saya lupa belum membaca ini.
Kak Sugeng. Seorang dosen menjadi narasumber di media massa, baik cetak maupun elektronik, diakui atau tidak ya? Di Matrix tadi tidak ada itu. Tidak ditagih IKU itu. Itu mungkin ditagihnya ketika nanti BKD. Tapi kalau yang untuk ini, untuk SKP, baik. tidak ada. Ya, baik. Penulisan di media cetak bukan bagian dari penjabaran atau yang harus ada di dalam IKU UNESA. Gitu. Baik, cukup kira-kira Bapak Ibu yang saya hormati. Ada Pak Asrul. Ya, Pak Asrul, silakan Pak Asrul. Ya, 1-2 pertanyaan, kita akan menutup 14. Bu Mimin, Bu Sarmini kepencet. Baik. Wah, kepencet kalau dalam ini harus dipanggil ini. Ya, terima kasih Pak Asrul. Ia telah memencet. Iya, baik. Bapak Ibu dengan ini mudah-mudahan dengan file yang dibagikan teman-teman kepegawaian bisa bekerja lebih cepat insya Allah ya dengan itu. Baik, terima kasih Prof. Selamat Bapak Ibu yang saya hormati. Mudah-mudahan pertemuan sore hari ini atau siang hari ini yang kita kemas sedikit santai, mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu di dalam menyelesaikan SKP tahun 2022. Dan kita akan menyongsong untuk SKP di tahun 2023, itu nanti kita akan membuat penetapan. Baik, ada tambahan dari bidang kepegawaian? Terima kasih, Bu. Mungkin itu ya. Mungkin itu sebenarnya yang ditanyakan tadi memang yang tanda tangan pejabat di atasnya itu kan kemarin kami komunikasikan dengan Biro SDM dan kami diingatkan teman-teman pengelola kepegawaian yang lain itu, Pak, hati-hati untuk yang mau naik pangkat yang penilainya. Sehingga kami ini mungkin lagi mulai kita terapkan di UNESA karena yang di Kemendikbudnya sih tidak ada masalah, tapi yang jadi masalah yaitu di BKN-nya. BKN-nya itu kalau nanti ini kan banyak kejadian sama dengan yang kami alami sekarang yang di Kemendikbudnya oke, teman-teman sudah S3, ternyata di BKN masih S1 terdata. Ini seperti itu. Ini ingin nggak terjadi lagi sehingga kami jaga-jaga untuk hal tersebut. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Maaf Bapak Ibu, mungkin nanti akan kami pertegas lagi dan mungkin kalau perlu surat edaran ya memang kami konsepkan surat edaran biar ada dasar yang kuat untuk hal tersebut. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Sultan, beliau sebagai koordinator di bidang kepegawaian. Baik, dengan berakhirnya apa yang disampaikan oleh Pak Sultan tadi, tampaknya berakhir sudah pertemuan pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan pertemuan pada kesempatan sore hari ini membawa manfaat buat kita semua. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua pada kesempatan sore hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat Hari Ibu, selamat menyongsong tahun baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Matur nuwun Bapak Ibu, matur nuwun.